Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih dalam pembahasan tentang ahlul bid'ah syarrun min ahlul fisq. Bahwa ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, kelompok sempalan, lebih jelek daripada orang-orang fasik. Sudah kita baca sebagiannya sampai pada ucapan Awam Ibn Haushab rahimahullah ketika dia berbicara tentang anaknya yang bernama Isa. Qala, beliau berkata, wallahi la an ara Isa yujalis ashab al-barabit wal ashribah wal batil ahabbu ilayya min an arahu yujalis ashab al-khusumat ahl al-bid'ah. Kata beliau, kata Awam ibn al-Haushab, sungguh kalau aku melihat Isa anakku bersama dengan orang-orang ahli fasik yang bermain dengan barabut, dengan permainan-permainan musik, wal ashribah, minuman-minuman khamr, dan kebatilan-kebatilan, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada aku lihat dia duduk bersama ashabul khusumat. Ashabul khusumat adalah julukan bagi mereka ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena khusumat maknanya pertikaian, dan tidak terjadi pertikaian kecuali karena mereka dikuasai oleh hawa. Wa ahlul bid'ah, maka ahlul khusumat adalah nama lain dari ahlul bid'ah. Sedangkan ahlul bid'ah adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan kebid'ahan, orang-orang sesat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kata beliau, kalau aku melihat anakku duduk dengan orang-orang fasik yang main-main dengan khamernya, itu lebih ringan, lebih aku sukai daripada aku lihat dia duduk dengan kelompok-kelompok sempalan, kelompok sesat, duduk dengan khawarij, atau duduk dengan syiah rafidah, atau duduk dengan kelompok-kelompok dari kalangan wahdatul wujud dan lain-lain. Disebutkan di sini barabit adalah jamu barbat, dikatakan huwa al-ud min malahil ajab.
Ud adalah alat musik. Ada yang digesek, apakah rebab atau sejenisnya, wallahu alam. Minal malahi, dari alat-alat musik. Demikian dikatakan di dalam sumber yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, yaitu disebutkan dalam kitab Al-Ibanah, Musnad Ibn al-Ja'ad dan lain-lainnya. Qala Yahya ibn Ubaid. Yang berikutnya ucapan Yahya ibn Ubaid rahimahullah. Qala laqiyani rajulun minal Mu'tazilah. Bertemu denganku seseorang dari kalangan Mu'tazilah. Termasuk ahlul khusumat adalah Mu'tazilah. Termasuk ahlul bid'ah, ahlul hawa adalah Mu'tazilah. Laqiyani rajulun minal Mu'tazilah. Datang kepadaku seseorang dari kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran yang lebih mementingkan akalnya daripada hujjah, yang berupaya untuk menyeret ayat dan hadis dicocokkan dengan akalnya. Sehingga yang paling mirip hari ini dengan Mu'tazilah adalah kaum liberalis atau Islam Nusantara atau fikih kebinekaan dan sejenisnya. Nah, datang seseorang dari Mu'tazilah, faqama, kemudian berdiri. Maka kata Yahya bin Ubaid, faqumtu. Ketika datang berdiri di hadapanku, aku berdiri dan aku pergi dan berkata, ama antamdi, imma antamdi wa imma an amdi. Jadi ketika didatangi seorang Mu'tazilah, dia berdiri dan berkata, kamu yang pergi atau saya yang pergi? Fa inni an amshi ma'a nasrani ahabbu ilayya min an amshi ma'ak. Sungguh demi Allah, aku berjalan dengan seorang Nasrani lebih aku sukai daripada aku berjalan denganmu. Mu'tazilah, aqlani, liberalis. Aku lebih baik berjalan bersama Nasrani. Kira-kira kenapa? Mengapa demikian? Karena Nasrani sudah jelas kafirnya. Kalau dia berbicara kita gak gubris. Tetapi Mu'tazilah, aqlani, rasionalis, mereka dalam keadaan berbicara dengan atas nama Islam. Bahwa ini Islam sejuk, ini Islam rahmatan lil alamin. Ini sehingga kita khawatir bahwa kita akan termakan dengan syubhatnya dan kita sesat. Karena mereka kadang membawa ayat, kadang membawa hadis, tetapi dengan apa yang mereka maukan, diselewengkan maknanya kepada apa yang mereka suka, disesuaikan dengan akal-akal mereka. Maka kata Yahya bin Ubaid, ketika didatangi oleh seorang Mu'tazilah, dia berdiri dan berkata, kau yang pergi atau aku yang pergi? Fa inni an amshi ma'a nasrani ahabbu ilayya min an amshi ma'ak. Sungguh kalau aku berjalan bersama Nasrani lebih aku sukai daripada aku berjalan dengan. Kalau duduk di kendaraan umum, cuma ada dua tempat, yang satu dengan seorang Nasrani, yang satu dengan Mu'tazilah. Duduk dengan Nasrani, dia akan diam dan kita pun diam. Tetapi kalau duduk dengan Mu'tazilah, dari mana? Salafiyah, Sunniyah. Saya lihat bahwa orang-orang itu jumud, gak mau berpikir. Kamu bisa jawab sakit, gak bisa menjawab pun sakit. Iya kan? Mana lebih sakit? Kalau bisa menjawab, tetap pulang tuh kurang ajar orang itu. Sakit hati. Atau gak bisa menjawab, lebih sakit lagi. Semalaman gak bisa tidur. Tadi itu dia ngomong kayaknya benar, gimana kita jawabnya? Tetapi Nasrani enggak bicara apa-apa. Kalau bicara pun kamu tahu, diam kamu Nasrani. Iya kan? Apa ada orang yang kemudian orang Muslim mendengarkan ucapan Nasrani, kamu ngomong apa? Tidak ada. Sudah tahu kafir, sudah tahu menyimpang. Tetapi Mu'tazili ini yang berbahaya. Kaum muslimin yang saya hormati. Qala Ahmad ibn Sinan, berkata Ahmad ibn Sinan dalam kitab As-Sunnah,
la an yujawirani sahibut tambur ahabbu ilayya min an yujawirani sahibu bid'ah. Sungguh aku bertetangga dengan sahibut tambur, orang tukang mukul genderang. Tambur, rame, bising, jengkel kamu. Tapi itu lebih ringan dibandingkan dengan engkau bertetangga dengan sahibu bid'ah, dibandingkan dengan engkau bertetangga dengan seseorang yang sesat. Apakah Syiah atau Khawarij, teroris atau Mu'tazilah? Kenapa beliau menyatakan aku lebih suka bertetangga dengan seorang sahibut tambur? Lianna sahibat tambur anhahu. Karena seorang sahibut tambur paling sedikit atau paling banyak aku akan tegur, Pak, tolong dipelani itu suaranya. Iya kan? Kita tidak terima, hati kita menolak. Qala wa aksirut tambur, atau paling tingginya aku akan pecahkan tamburnya. Wal mubtadi', sedangkan ahlul bid'ah, kamu tidak mendengarkan suara musik dari dia, kamu tidak mendengarkan suara bising dari dia. Yang kamu dengarkan adalah syubhat. Pak, enggak ikut perayaan. Perayaan apa? Loh, ini hari Ghadir, perayaan besar. Hari Ghadir itu hari apa ya? Lu enggak tahu? Wah, kamu sama sekali enggak ngerti agamamu sendiri. Diajarkan Idul Ghadir. Husain, cucu Rasulullah SAW, diajarkan pemikiran Syiah. Termakan, sesat. Telinga tidak merasa bising, hati tidak merasa berontak, merasa bahwa saya baru tahu. Na'udzubillah. Besoknya bal, besoknya sesat dia. Sudah menjadi Syi'i Rafidhi. Khanulina azakumullah. Wal mubtadi' yufsidun nas. Ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat itu akan menyesatkan manusia, merusak tetangga, dan merusak anak-anak muda. Di gunung sana, di lereng gunung, ada anak-anak muda rajin ikut pengajian. Tapi lama kelamaan para orang tua gelisah. Kenapa? Karena aneh kajiannya. Gurunya duduk di kursi, mebelnya, anak-anak laki perempuan duduk di bawah. Perempuan nempel di pahanya dia, yang kanan dan yang kiri. Dan yang semuanya berhimpitan satu dengan lainnya, laki-laki perempuan. Sampai orang-orang tua resah dan kemudian mendatangi rame-rame untuk membubarkan pengajian tersebut. Ternyata pengajian Syiah, dan mereka diajarkan mut'ah sesama mereka. Yufsidul ahdath, merusak anak muda. Geng motor yang pertama ikut Syiah di sana, di daerah Ciamis sana. Datang tokoh Syiah mengajarkan, menyebarkan pemikiran Syiah, dan punya kos-kosan putri. Dan kos-kosan putri itu dengan kata lain tempat pelacurannya mereka, yang dilabeli dengan label mut'ah. Silahkan. Subhanallah. Yang pertama ikut justru geng motor. Saya katakan wallahi, dia dalam geng motornya lebih baik daripada ketika dia jadi Syiah. Kenapa? Karena dia fasik. Tetapi ketika sudah jadi Syiah, mubtadi'un dal, ahlul bidah wad dalalah, rusaknya tetap rusak, tetapi rusak yang dulu tidak mengatasnamakan Islam, rusak yang sekarang mengatasnamakan Islam. Ini mut'ah, ini nikah, ini adalah agama. Melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, ini agama. Mencerca para sahabat, ini agama. Mencerca Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ini ibadah, ini zikrullah. Sama-sama rusaknya, sama-sama bejatnya, tetapi ketika dia dalam keadaan fusak, tidak mengatasnamakan Islam. Setelah dia jadi Syi'i Rafidhi, setelah jadi Syiah Rafidhah, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti memiliki dua kesesatan besar atau dua kejelekan. Yang satu kebejatannya, yang kedua mengatasnamakan Islam, berarti menipu kaum muslimin, mencerca Allah, mencerca agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Qala Abu Muhammad Al-Hasan Al-Barbahari rahimahullah. Qala dalam kitabnya As-Sunnah lil Imam Al-Barbahari, "Idza ra'aita ar-rajul min ahli sunnah radi' at-tariq wal madhhab fasiqan fajira fashabhu sahibul ma'asi dalan wa huwa 'ala sunnah fashabhu." Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau engkau melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah jelek perangainya, fasik, zalim, dia memiliki kemaksiatan wa huwa 'ala sunnah, tetapi dia masih memiliki prinsip-prinsip sunnah, fashabhu, berkawanlah dengannya. Artinya tidak mengapa. Berkawan dengan dia tidak membahayakan kamu. Wajlis ma'ah, silahkan duduk bersamanya. Fa innahu laisa yadurruka ma'siyatuh, karena tidak akan merusak kamu kemaksiatannya. Kalau engkau duduk dengan seorang ahli sunnah tapi bermaksiat, atau orang yang masih memiliki maksiat-maksiat, kira-kira apa yang kamu katakan padanya? Ya akhi, kapan kamu mau berhenti? Kan begitu. Karena tahu itu maksiat. Dan orangnya pun yang mengamalkan maksiat merasa bahwa ini maksiat. Wah, ada si fulan, langsung dihentikan maksiatnya, ditutup pura-pura enggak berbuat. Iya kan? Karena merasa itu maksiat. Kata beliau, tetapi kalau engkau melihat seseorang mujtahidan fil ibadah mutaqasyyi'an, seorang yang ahli ibadah, khusyuk, serius, sungguh-sungguh tenggelam dalam ibadah, tetapi sahibu hawa, pemilik pemikiran sesat, memiliki pemahaman bid'ah dalalah, fala tujalishu, maka jangan kau duduk bersamanya. Wala taq'ud ma'ahu, jangan kau duduk, jangan bermajlis dengannya. Wala tasma' kalama, dan jangan dengarkan ucapannya. Wala tamshi ma'ah, bahkan jangan berjalan bersamanya. Fa inni la aman an tastahil tariqatahu fatahlak ma'ah. Aku khawatir engkau menganggap baik pemahamannya, akhirnya kau binasa bersamanya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau duduk dengan ahli maksiat, imma dia malu kepadamu menghentikan maksiatnya, wa imma kamu menegur dia. Sampai kapan kamu mau berhenti dari maksiatmu? Tetapi kalau dengan sahibu hawa, ahli ibadah, kamu datang, dia menunjukkan betapa solehnya dia, mendoakan kamu, mengucapkan salam kepadamu, mengucapkan dengan kata-kata yang manis, semanis madu. Langsung kamu lemes di hadapannya. Masya Allah, orang ini akhlaknya bagus banget. Saya belum pernah mendapati seorang yang lebih bagus akhlaknya daripada orang ini. Angkat 2 jempol. Tetapi ketika berbicara, pemahaman menyimpang pemahamannya. Dan disampaikan kepadamu syubhat. Apakah engkau yakin bahwa engkau tidak termakan? Apakah engkau yakin bahwa engkau tidak mungkin terbawa? Hati-hati. Jangan GR. Jangan merasa yakin saya enggak akan terbawa. Jangan. Karena syubhat khattafah. Syubhat itu menyambar. Wallah, kita sebagian besar belum membaca kitab Manhajus Sunnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka sudah menulis kritikan terhadap kitab Manhajus Sunnah. Sudah pernah baca kitabnya 4 jilid? Belum. Mereka sudah membaca dan sudah mengkritik dan sudah mengatakan dengan kalimat syubhat yang mengerikan. Syekhul Islam, Masya Allah, membantah Syiah dalam kitab tersebut dengan rinci, dengan piawai, dengan begini-begini. Tapi sayang Ibnu Taimiyah kebablasan. Akhirnya dia berkata begini, lihat halaman sekian, lihat halaman sekian, lihat halaman sekian. Sedangkan ahlu sunnahnya baca aja gak bisa. Kasihan. Diuntal miring kata orang Jawa Timur. Ditelan mentah-mentah kamu. Habis terbawa dengan dia.
Apa pemahaman kamu? Dan apa kita pegangan kamu? Sini, buka. Oh, kami ngaji akidah tahawiyah. Buka syarahnya. Halaman sekian. Disebutkan oleh dia. Bolehnya mengirimkan Al-Fatihah. Ada. Mau apa? Kamu baca Ibnu Katsir. Buka Ibnu Katsir. Di sana ada riwayat dibawakan oleh Ibnu Katsir tentang seorang badui yang datang ke kuburan Nabi SAW, meminta kepada Nabi dan kemudian dikabulkan. Bengong. Besoknya, udahlah, gak usah salaf-salafan. Berarti lebih baik bertetangga dengan siapa? Lebih baik bergaul dengan siapa? Pilih, barakallahu fikum. Jangan sampai seperti yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anid dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Kata Allah, nanti di hari ketika manusia yang zalim menggigit jarinya menyesal yaumul qiyamah. Di antara penyesalannya, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku mengikuti Rasul. Duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Dan duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku. Penyesalannya, kenapa mengambil si fulan sebagai teman? Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari zikir ini, dari peringatan ini. Ini khonirina azakumullah, akibatnya penyesalan yaumul qiyamah. Dan penyesalan yaumul qiyamah enggak ada manfaatnya. Kalau penyesalan di dunia insyaallah bisa bermanfaat, bisa bertaubat, bisa berubah, bisa hijrah, tinggalkan teman lama, ganti teman baru. Yang ahli sunnah, salafiyun. Tetapi kalau penyesalan yaumul qiyamah, ya laitani atau ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai teman. Apakah berfaedah? Tidak berfaedah. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsar. Enggak akan diringankan, enggak akan dikurangi dan enggak akan ditolong. Sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Kembali kepada ucapan beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah. Walaupun dia mujtahidan fil ibadah, walaupun dia ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli tahajud, Masya Allah, zahirnya zahirus sunnah, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, tetapi dalam keadaan memiliki pemikiran yang sesat. Apakah dia khawarij atau wahdatul wujud atau hululiyah, apalagi mu'tazilah, na'udzubillah, maka fala taq'ud ma'ahu, jangan duduk bersamanya, jangan dengarkan ucapannya, jangan berjalan bersamanya. Fa inilah aman, aku tidak merasa aman, ini aku khawatir kalian akan menganggap baik jalan dia, kemudian kalian terbawa. Dan termasuk terbawa adalah kalimat orang yang berkata, ternyata mereka juga punya hujjah. Itu sudah terbawa. Dia nggak ikut loh. Saya nggak setuju dengan dia. Saya nggak sepakat dengan kelompok-kelompok sesat tadi. Enggak, saya nggak sepakat. Saya tetap di jalan saya, sunnah wal jamaah. Tapi ternyata mereka juga punya hujjah kok, punya alasan kok. Kenapa kita harus bermusuhan dengan mereka? Kita hormati mereka. Ini sudah termakan namanya. Ini sudah termakan. Akhirnya tidak lagi dia memperingatkan umat dari bahaya-bahaya Syiah Rafidhah. Tidak lagi memperingatkan umat dari bahaya-bahaya Mu'tazilah. Tidak lagi memperingatkan dari bahaya teroris, dari bahaya ISIS, dari bahaya kelompok-kelompok Khawarij. Tidak lagi memperingatkan, karena merasa ternyata setelah saya duduk dengan mereka, setelah saya bertetangga dengan mereka, setelah saya pernah berjalan di bus satu bersama dengan dia, ternyata mereka juga punya hujjah, punya alasan-alasan yang kuat. Itu langkah pertama kamu terbawa. Itu terbawa di langkah pertama. Langkah kedua, kamu akan ikut. Qala majalisul fussaq wal 'usah laysat
alal itlaq wa innama li da'watihim wa hidayatihim. Ingat, maksud Imam Al-Barbahari menyatakan silahkan duduk bersama mereka, bukan duduk bersama mereka dalam kemaksiatan mereka, bukan. Kalimat pertama beliau, kalau kau lihat orang fasik berbuat dosa, maksiat, maka duduklah bersamanya. Bukan maknanya duduklah bersamanya untuk bermaksiat bersama, bukan. Tetapi innama li da'watihim, tetapi untuk mengajak mereka, untuk menasihati mereka, memberikan bimbingan pada mereka. Wa illa ibti'ad anhum wajib, karena kalau mereka bermaksiat maka kita harus menjauh dari mereka. Jangan duduk bersama orang-orang yang minum khamr, jangan duduk dengan orang yang sedang bermain judi. Tetapi ketika bertemu orang tersebut di tempat lain, gimana Pak? Assalamualaikum. Baik. Gak apa-apa, dengan niat supaya dia dekat denganmu dan kemudian menasihatinya. Semestinya Bapak itu memikirkan istri dan keluarga. Sayang uang untuk main judi, belum lagi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Tapi kalau ahlul bidah, hati-hati. Jangan sok berani. Saya mau nasihati. Berangkat mau menasihati Murji'ah, pulang jadi Murji'ah. Itu sudah banyak terjadi. Bahkan sudah kita baca dalam kitab kita ini. Seorang anak muda yang katanya, aku akan nasihati mereka kaum Murji'ah. Kata gurunya, jangan. Tapi dia maksa. Ternyata dia tidak pulang kecuali sudah menjadi Murji'ah. Atau sebaliknya, membantah Qadariyah jadi Jabriyah, membantah Jabriyah jadi Qadariyah, membantah Syiah jadi Nawasib. Karena bodoh, karena pas-pasan ilmunya. Syiah ghulu, berlebih-lebihan pada Ahlul Bait. Anak muda ini semangat, saya akan tegur mereka, saya akan dakwahi mereka, saya akan bantah mereka. Kenapa berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait? Sampai ke sana, kalian itu berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait. Ahlul Bait itu manusia biasa, nggak ada keutamaan apa-apa. Loh, kok nggak ada keutamaan? Wur. Apa namanya ini? Nawasib. Membantah Syiah terjerumus dalam nawasib, meremehkan Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait, dan seterusnya. Ahlus Sunnah bukan demikian. Ahlus Sunnah memuliakan Ahlul Bait, dan namanya Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah SAW, dari keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Abbas, keluarga Ja'far, dan istri-istri Nabi. Itu semua Ahlul Bait. Harus kita muliakan, kita tinggikan. Kita merendahkan mereka berarti merendahkan Rasulullah SAW. Kita mengejek mereka, menjatuhkan mereka, berarti kita mengejek dan merendahkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati. Tetapi mereka, anak muda tadi, karena kurang ilmu, ingin membantah Syiah, akhirnya justru dibalik oleh dia. Ahlul Bait itu demikian direndahkan Ahlul Bait, dan kemudian bahkan sampai dicerca. Astagfirullah. Ini khonibina azakumullah yang mereka tuduhkan kepada Syekhul Islam, padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bariun min hadza. Beliau berlepas diri dari tuduhan tersebut. Beliau bahkan punya kitab khusus tentang keutamaan Ahlul Bait. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala idza lam takun li suhbatihim adna faidah. Kalau tidak ada faidahnya duduk dengan orang fasik, ya jangan. Jangankan orang fasik, orang awam saja, kalau nggak perlu-perlu, nggak usah. Kecuali karena hajat, karena perlu. Sebagaimana beberapa nasihat para ulama. Karena kata mereka, orang yang sakitlah yang sering menyebabkan sakitnya orang lain, bukan sebaliknya, orang sehat menyebabkan orang sakit jadi sehat. Itu jarang terjadi. Yang sering terjadi justru yang sehat jadi sakit ketika duduk dengan orang sakit. Nah, innama qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah ma qala fi muqabil ahli al-bidah wa ashabil ahwa. Adapun yang diucapkan oleh Imam al-Barbahari pada ucapan beliau itu ketika dibandingkan dengan ahlul ahwa. Ya, ini dibandingkan dengan ahlul ahwa, tentunya lebih kamu sukai atau lebih kita sukai duduk dengan ahlul fasik kalau dibandingkan. Tetapi tentunya kalau berbicara tentang keselamatan hati, jangan duduk dengan ahlul bid'ah, jangan duduk dengan fusak,
Jangan duduk dengan ahli maksiat kecuali dalam rangka menasihati mereka. Qala li'anna al-halak fil bid'ah laysa kal halak fil ma'siyah. Tetapi kalau dibandingkan dengan masalah kesesatan, maka kemaksiatan jauh lebih ringan daripada kesesatan. Bab berikutnya, ad-difa' anis sunnati wa daf'i syubah amrun wajibun bil mujadalatil hasanah. Membela sunnah dan membantah syubhat-syubhat adalah perkara yang wajib. Dengan mujadalah billati hiya ahsan, dengan membantah dengan perkara yang lebih baik, dengan bantahan-bantahan yang lebih baik. Bantahan yang lebih baik adalah yang lebih jelas hujjahnya, yang berdasarkan Quran wa sunnah, yang berdasarkan pemahaman para sahabat dan para a'immah. Itu yang dikatakan mujadalah billati hiya ahsan. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Apa yang ketiga? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantah mereka dengan yang lebih baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa mendakwahi manusia itu dengan 3 tingkatan. Karena manusia memiliki keadaan yang berbeda-beda. Yang pertama, golongan orang yang dalam keadaan siap untuk menerima kebenaran, dan kalau mendengar dia katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Maka ud'u bil hikmah. Ajaklah orang-orang seperti dengan hikmah, yani dengan ilmu, dengan qala Allah qala Rasul, dengan dalil-dalil, dengan ayat dan hadis. Adapun golongan kedua, golongan orang yang sibuk dengan kesia-siaan. Kalau saja dia mau memahami kebenaran, dia akan ikut. Tetapi sayang sekali, dia sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia, dengan perkara-perkara yang sama sekali tidak berfaedah. Maka orang ini diajak dengan yang kedua, mau'izatil hasanah, yaitu dengan targhib wa tarhib. Dengan targhib memberikan raghbah, dan tarhib memberikan rahbah. Raghbah membuat mereka semangat, rahbah membuat mereka takut. Memberi mereka semangat dengan membicarakan tentang surga, tentang jannah, tentang pahala, tentang akibat yang baik. Sedangkan sebaliknya, diancam dengan ancaman azab, itu namanya rahbah, targhib wa tarhib. Hati-hati, kalau engkau menyelisih akan diazab oleh Allah SWT. Kalau engkau menyelisih akan diancam dengan ini dan itu. Ini tarhib. Maka mudah-mudahan orang tadi yang lalai dengan kebenaran, tiba-tiba dia terpukul dengan teguran-teguran tadi, dengan targhib wa tarhib, akan sadar. Yang ketiga, orang yang sudah memiliki syubhat-syubhat. Dia ingin kebenaran, tapi mengira ini yang benar. Dan dia tidak mau kejelekan, dan dia tidak mengira bahwa yang dia kerjakan itu jelek, karena memiliki syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang salah. Maka yang ketiga ini, jadilhum billati hiya ahsan. Bantah mereka dengan yang lebih baik. Bantah mereka dengan hujjah. Bantah mereka dengan dalil, dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini yang akan kita bahas di bab ini. Bab ad-difa' anis sunnah. Bab membela sunnah dan membantah syubhat-syubhat merupakan satu kewajiban. Dengan membantah perkara-perkara yang lebih baik, atau dengan membantah dengan hujjah-hujjah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, idza ishtaghala bis-shaum was-salah wa'tazala wa sakata 'anil kalam fi ahli al-bid'ah fas-shaum was-salah li nafsihi wa idza takallama kana lahu wa li ghairihi yatakallam afdal. Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana
seorang yang berpuasa, salat, bahkan dia menyendiri dalam ibadah, tapi tidak membicarakan ahlul bidah. Kata beliau, kalau dia salat, puasa, i'tikaf, maka itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berbicara tentang kesesatan-kesesatan, hati-hati dengan kelompok-kelompok sesat, maka itu adalah untuk ummah. Hadza afdal, ini yang lebih afdal. Berarti lebih afdal dari salat-salat sunnah, lebih afdal dari puasa-puasa sunnah, lebih afdal dari i'tikaf yang sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti kalam ala ahli dhalal, membicarakan tentang penyimpangan orang yang menyimpang agar kembali kepada kebenaran dan agar jangan sampai diikuti oleh kaum muslimin, ini adalah nasihat. Dan nasihat ini faedahnya untuk umat. Engkau salat, faedahnya untuk dirimu sendiri. Engkau puasa sunnah, faedahnya untuk dirimu sendiri. Engkau i'tikaf, faedahnya untuk dirimu sendiri. Tetapi kalau engkau berbicara, wahai kaum muslimin, hati-hati dari Syiah, maka faedahnya untuk ummah, dan faedah yang merata untuk ummah lebih afdal daripada faedah yang untuk dirinya sendiri. Demikian jawaban seorang imam Ahlus Sunnah rahimahullah. Wa jaa fi ibaratin ukhra, dan datang pula riwayat dengan kata-kata yang berbeda. Qila li Ahmad bin Hanbal, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ar-rajul yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli bidah. Orang yang puasa sunnah, salat sunnah, i'tikaf, lebih kamu sukai atau orang-orang yang berbicara tentang ahlul bidah? Dijawab seperti tadi oleh Imam rahimahullah. Kalau dia puasa sunnah, salat sunnah, i'tikaf, maka itu untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli bidah, tetapi kalau dia berbicara dengan ahli al-bidah, al-dhalal, hadza innama huwa lil muslimin, maka itu faedahnya untuk seluruh kaum muslimin. Hadza afdal, itu yang lebih baik. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qad kunna na'mur bis sukut, falamma du'ina ila amrin ma kana buddun lana an nadfa' dhalika wa nubayyin min amrih ma yunfi anhu ma qaluhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kami tadinya memerintahkan manusia untuk diam, tetapi ketika kita diajak kepada perkara tertentu, ini yang menyimpang, kana buddun lana, maka saat itu kita harus menerangkan, wa nadfa' dzalik, kita harus menolaknya, wa nubayyin, dan menjelaskan perkaranya, yang menafikan perkara-perkara yang menyimpang tadi, yang membantah apa yang mereka ucapkan. Artinya, walaupun tadinya aku berpendapat, tadinya aku berkata, dah diam saja. Ternyata mau tidak mau harus bicara, karena tidak mungkin kita diam kalau ternyata ucapan-ucapan itu sampai kepada kita, sampai kepada saudara kita, sampai kepada sahabat-sahabat kita, sampai pada tetangga kita, sampai pada orang-orang yang kita kenal. Wah, ya nggak bisa diam. Kita harus bicara. Hati-hati, itu pemikiran Syiah Rafidhah yang sesat. Itu pemikiran teroris yang akan mengacau, yang akan membuat pertumpahan darah. Harus dibicarakan dan harus dibantah. Jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan yang lebih baik. Bantahlah dengan hujjah. Itu bantahan yang lebih baik. Kalau mereka caci maki dibantah dengan caci maki, ya namanya podo. Sama-sama jelek, caci maki dengan caci maki. Ngapain? Mereka mengucapkan laknat, mengucapkan caci maki, kita menyampaikan hujjah, menyampaikan dalil. Qala Allah, qala Rasul, qala ulama, qala salaf, qala sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, qala al-imam, sebutkan para ulama. Maka itulah ilmu, dan itulah jadilhum billati hiya ahsan. Dibacakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Thumma istadalla lidzalika biqaulihi ta'ala, kemudian Imam Ahmad berdalil dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan yang lebih baik.
Qala Yahya bin Ma'in, berkata Yahya bin Ma'in rahimahullah, la an yakunu khusama'i yaumil qiyamah, yani ahli bid'ah, khairun min an yakuna khasmi Rasulullah SAW bitarki adzab an sunnatih. Kata Yahya bin Ma'in rahimahullah, ucapan yang sangat bagus sekali. Kalau nanti musuh-musuhku yaumul qiyamah, karena hari kiamat nanti akan terjadi perbantahan. Kalau yang berbantahan denganku, yang menjadi musuhku adalah ahlul ahwa, kelompok-kelompok sesat, lebih aku sukai daripada nanti yang berhadapan denganku adalah Rasulullah SAW. Karena aku tidak membelanya, tidak membela sunnah. Paham? Kemana larinya ucapan beliau? Rahimahullah. Artinya, wahai ahlas sunnah, wahai kaum muslimin, kalau kalian diam dari ahlul bid'ah, dari ahlul dalal, diam dari kelompok-kelompok sesat, tidak mau membicarakan bahaya mereka, niscaya nanti kamu akan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kenapa engkau tidak membela sunnah? Kenapa engkau tidak membela agama? Kenapa engkau tidak menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil? Kenapa engkau diam? Engkau akan menghadapi Rasulullah SAW. Tetapi kalau engkau berbantahan dengan mereka atau membantah mereka, menerangkan kesesatan mereka, nanti di akhirat dengan mereka berbantah-bantahannya, tidak apa-apa. Lebih baik kita bermusuhan dengan mereka daripada kita berhadapan dengan Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Ini ucapan beliau rahimahullah. La an yakunu khusama'i yaumul qiyamah. Kalau nanti musuh-musuhku yang berdebat denganku yaumul qiyamah adalah kelompok-kelompok sesat, golongan-golongan yang menyimpang, itu lebih aku sukai daripada aku menghadapi nanti Rasulullah SAW. Kalau aku diam, tidak membela sunnah, kalau aku diam, tidak membela agama. Yaqulu, akan berkata Rasulullah SAW, lima lam tadhubbal kadhibi an hadithi, kenapa engkau diam, tidak menerangkan kedustaan orang yang berdusta atas namaku? Rasulullah SAW akan menegur orang-orang yang diam, orang-orang yang katanya memiliki manhaj bijak, bijak ke sana, bijak ke sini, bijak ke sono, bijak kemana-mana, bijak ke Khawarij, bijak ke Mu'tazilah, bijak ke segala macam kelompok sesat. Akan ditanya, lima lam tadubul kadhib, kenapa engkau tidak membela aku, kata Rasulullah SAW, ketika mereka berdusta atas namaku, ketika mereka berbicara atas namaku dengan dusta, ketika mereka mengajarkan atas namaku ajaran-ajaran sesat, kenapa engkau diam? Kenapa engkau membela sunnah? Kenapa tidak membela ajaranku? Engkau berhadapan dengan Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita berbicara di tengah umat, memperingatkan dari bahaya kelompok-kelompok sesat, insya Allah yang menjadi musuh-musuh kita yaumul qiyamah, haula, kita akan menghadapi mereka. Dan tentunya kita punya hujjah, kita punya dalil. Ya Allah, aku membaca ayatmu. Ya Allah, aku membacakan ucapan Rasulmu. Selesai. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, an-nushu wajibun fil masalih ad-diniyah al-khassah wal-ammah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa menasehati hukumnya wajib dalam maslahat agama yang khusus maupun yang umum. Maslahat agama yang khusus bagi orang tertentu, fulan wa fulan, nasihati. Sedangkan yang umum pada ummah, pada masyarakat. Misal naqalatil hadis alladzina yaghlatuna aw yakthibun. Contohnya, menasihati umat dan memberitahu mereka tentang perawi-perawi hadis yang salah dalam meriwayatkan hadis, au yakdzib, atau berdusta dalam meriwayatkan hadis. Lihat ikhwan fillah azakumullah, yang berdusta kita ingatkan kaum muslimin, hati-hati, dia berdusta, jangan terima hadisnya. Ternyata juga yang yaghlatun biasanya enggak sengaja, tetapi lemah hafalannya sehingga keliru-keliru. Gimana? Apakah karena kasihan dengan orang itu kemudian tidak disebutkan? Janganlah kasihan.
Jadi gimana? Biar aja. Akhirnya kaum muslimin menerima riwayat-riwayat yang salah. Kata Syekhul Islam, tidak bisa. An-nushu wajib. Menasihati kaum muslimin wajib. Berarti mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kita harus berkata, si fulan ini yaghlatun, sering salah dalam menyampaikan, bahwa dia yahim kathiran, sering ngawur. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal ketika kita ketemu dengannya, dia bukan ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ah. Kita ketemu dengannya ahlan wa sahlan. Kaif halak, bekhair. Hati-hati kalau meriwayatkan. Tetapi ketika ada orang tanya, bagaimana ini si fulan meriwayatkan? Aduh, fulan yahim kathiran, dia sering salah. Yaghlatun, mereka sering keliru. Terpaksa harus disampaikan. Karena kehormatan hadis lebih tinggi dari kehormatan orang tadi. Ukur dengan benar. Lihat dengan kacamata ilmu, kacamata yang benar, bahwa masalah hadis yang sahih yang mana itu lebih tinggi daripada kehormatan fulan wa fulan. Ini baru orang yang salah. Apalagi yang berdusta, apalagi yang memang sengaja mengajarkan kedustaan, seperti Syiah Rafidhah mengajarkan kedustaan, mengajarkan penipuan-penipuan, mengajarkan kesesatan-kesesatan. Maka kata beliau, mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifah lil kitab wa sunnah, seperti tokoh-tokoh kelompok sesat dari kalangan orang-orang yang memiliki ucapan-ucapan yang menyimpang dari kitab wa sunnah, awil ibadatil mukhalifah lil kitab wa sunnah, atau orang-orang yang memiliki ajaran ibadah yang menyelisih Quran dan sunnah. Fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, maka menerangkan keadaan mereka dan memperingatkan umat dari bahaya mereka hukumnya wajib bittifaqil muslimin. Wajib kifayah atau wajib ain? Wajib kifai. Fardu kifayah. Siapa yang paling wajib? Yang mengetahui dari dua sisi. Mengetahui betul-betul keadaan orang itu memang seperti itu, berarti wakilnya. Dan mengetahui hujjah dan dalilnya, berarti memiliki ilmu dari dua sisi. Ilmu tentang syariat, bahwa itu salah, itu menyimpang, itu menyelisihi. Dan ilmu tentang orang tadi memang betul-betul terbukti, ada saksi, ada bukti bahwa dia menyimpang. Maka orang itu wajib menyampaikan. Adapun orang-orang yang tidak tahu, ya tentunya dimaklumi. Barakallahu fiikum. Berarti wajib bagi siapa? Bagi para duat, bagi para asatidzah, bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu. Kalau mereka tahu. Kalau tidak tahu kejadiannya, ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ustaz, kenapa nggak mentahdir fulan? Saya nggak pernah dengar. Di mana kesalahannya? Di mana penyimpangannya? Setelah diberitahu begini, tinggal ilmu syariahnya. Loh, emang itu salah? Berarti dia nggak tahu ilmu syariatnya. Ya tentunya dia harus tanya kepada para ulama. Syekh, ada orang yang begini, bagaimana hukum syariahnya? Kalau benar-benar terbukti dia menyimpang sesat, ya harus ditahdir. Kalau dia keliru, salah, ya ditegur, dinasehati untuk kembali pada kebenaran. Maka nasihat untuk ummah wajib. At-tathhiri sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'i baghi haula'i wa udwanihim ala dhalik wajibun 'alal kifayah bittifaqil muslimin. Lihat ucapan selanjutnya dari ucapan Syekhul Islam. Karena membersihkan jalan Allah, membersihkan agama dari penyimpangan-penyimpangan mereka, membersihkan manhajnya, membersihkan syariatnya dari penyimpangan mereka, itu adalah perkara yang wajib. Wa daf'i baghi haula'i, dan juga membantah kejahatan mereka, kezaliman mereka, dan permusuhan mereka kepada kaum muslimin, itu hukumnya wajib 'alal kifayah. Wajib 'alal kifayah.
Bittifaqil muslimin. Dan ini dengan kesepakatan kaum muslimin. Walau man yuqimuhu Allahu lidaf'i dharari haula'i la fasadad din. Kalau tidak ada satu orang pun yang menegakkan kewajiban ini, maka seluruhnya dosa. Karena fardu kifayah. Kalau ditinggalkan secara keseluruhan, dosa semua. Kamu diam, saya diam, mereka diam. Famin aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Dari mana orang bodoh akan tahu mana benar mana salah? Dari mana orang-orang awam tahu yang mana yang benar mana yang salah? Berarti barakallahu fikum, bahwasanya harus ada fardu kifayah, orang yang menegakkan kewajiban ini. Qala fa in kana fasaduhu a'zam min fasad istila'il adu. Kata Syekhul Islam, kalau tidak ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak ada yang menegakkan kewajiban memperingati umat dari ahlul bid'ah, ahlul dalal, kelompok-kelompok sempalan, maka niscaya fasadad din, akan rusak agama. Akan rusak agama. Dan kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka a'zam min fasad istila'il adu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok sesat itu a'zam, lebih besar daripada kerusakan yang dirusak oleh musuh-musuh di luar Islam yang menyerang muslimin min ahlil harb, dari kelompok-kelompok yang memerangi muslimin. Yahudi memerangi muslimin, Nasrani memerangi muslimin, atau kelompok-kelompok kufar musyrikin yang menyerang muslimin secara fisik. Apa yang dirusak? Fisiknya. Badan kita berdarah, luka, terpotong tangannya, atau ditebas lehernya dan mati, semuanya pada zahirnya, tapi hati tetap dalam keadaan utuh. Iya kan? Bahkan mungkin semakin jengkel pada orang kafir, dan itu bagus. Wallah, aku semakin yakin ya Allah bahwa mereka memang orang-orang yang begini dan begitu, sesuai dengan apa yang dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah, dan mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Tetapi mereka, kelompok-kelompok sesat ini tadi, tidak menyerang fisik kita, tidak melukai, tidak menumpahkan darah, tetapi mereka mengajarkan kesesatan-kesesatan, dan tiba-tiba kita terbawa, dan hati yang rusak. Badan kan rusak, hati rusak. Lihat kata beliau, fa innaha ulai idza stawlu lam yufsidu alqulub. Karena mereka, orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin, tidak merusak hati secara awal pertama. Wa ma fiha minad din, tidak merusak agama, illa taba'an, kecuali ngikut. Artinya bukan di awal langsung dirusak hati, tidak, tapi ngikut. Yang dirusak badan-badan dulu, kulit-kulit dulu. Yang dirusak adalah zahir-zahirnya, baru mungkin ada yang kemudian rusak hatinya gara-gara kayak itu, mungkin. Wah, daripada saya tersiksa, saya masuk Kristen aja deh. Ada memang. Tetapi taba'an, itu taba'an, tidak langsung dirusak itunya oleh mereka. Mereka merusaknya badan-badan kita. Wa amma ulaik, adapun mereka ahlul dalal, fahum yufsidul quluba ibtidaan, mereka merusak hati langsung. Dirusak hati. Begitu menyapa kamu, berbicara langsung ke hati. Kamu gak merasakan sakit di badanmu, kamu gak merasakan sakit di tanganmu, di wajahmu, di lehermu, gak tertumpah setetes pun darah, tetapi hatimu langsung rusak. Baru sekali bertemu tiba-tiba berubah. Sebagaimana anak muda yang tertangkap bersama Qadariyah. Seluruhnya tokoh-tokoh Qadariyah besar, kecuali satu orang masih muda belia. Ada apa kamu? Kok ikut mereka? Aku hanya bertemu di bawah pohon bersama orang itu, orang tua itu. Bertemu sekali, sama-sama berteduh di pohon yang sama. Orang tua itu bertanya kepadaku, wahai anak muda, bagaimana pendapatmu kalau aku suruh engkau naik ke pohon ini? Aku paksa. Kalau tidak naik, aku siksa. Setelah itu, aku potong kakimu. Kata anak muda tadi, ya berarti zalim. Disuruh naik, kalau nggak naik dihukum, tapi dipotong kakinya. Itu jahat sekali, zalim.
Kata orang tua tadi, berarti kalau menyuruh beriman tapi ditakdirkan kafir, berarti zalim dong. Langsung berubah dia jadi qadariyah saat itu juga. Satu kali duduk. Ini khonilun azakumullah. Yang rusak langsung hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada manusia dan manusia bisa memilih. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu engkau akan memilih yang ini dan dicatat di Lauhil Mahfuz. Itulah qada wal qadar. Allah menakdirkannya dengan keadilannya. Tetapi na'udzubillah, mereka memiliki syubhat yang khattafah, yang menyambar langsung ke hati. Qala Imam Ahmad rahimahullah, idza sakatta anta wa sakattu ana famin aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Lihat ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Idza sakatta anta, kalau engkau diam, wa sakattu ana, dan aku pun diam. Famin aina ya'rifus al-jahil as-sahih min as-saqim. Dari mana akan tahu orang bodoh mana yang sahih, mana yang tidak sahih? Dari mana akan tahu orang bodoh mana yang benar, mana yang salah? Kalau engkau diam, aku juga diam, dan semua diam. Jangan sibukkan dengan fitnah. Semua disuruh diam. Jangan sibukkan dengan fitnah. Belajar sajalah. Emang kalau berbicara tentang kesesatan orang yang sesat, apakah berarti kita tidak belajar? Apakah berarti kita meninggalkan fiqh, meninggalkan aqidah, meninggalkan kajian tauhid, meninggalkan kajian usul sunnah? Alhamdulillah, tidak berubah jadwal kajian tauhid, jadwal kajian sunnah, bahkan tafsir, fiqh. Alhamdulillah. Gambaran mereka betapa sibuknya kita dengan itu, kemudian hilang semua. Gak ada kajian tauhid, gak ada kajian fikih, selalu bicaranya lebih bid'ah terus. Alhamdulillah, kita tidak seperti apa yang mereka sangka. Alhamdulillah. Qala Abu Bakar ibn Khallad rahimahullah, qultu li Yahya ibn Sa'id al-Qattan, aku berkata kepada Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ama takhsha an yakuna haula'i alladhina tarakta hadithahum khusama'aka 'inda Allah Ta'ala. Aku katakan kepada Yahya ibn Sa'id al-Qattan, tidak akan kau khawatir bahwa nanti mereka itu yang kamu tahdzir, yang kamu peringatkan bahayanya, yang kamu katakan jangan terima hadisnya, nanti akan jadi musuh-musuhmu yaumul qiyamah. Apa jawaban beliau? Yahya bin Sa'id al-Qattan, qal la an yakuna haula khusama'i, kalau mereka menjadi musuh-musuhku, aku lebih sukai daripada yang menjadi musuhku adalah Rasulullah SAW. Lihat jawabannya. Jadi ternyata ucapan tadi itu karena ada yang berkata kepadanya, kamu gak khawatir tahdir sana, tahdir sini, jangan ambil hadis dari si fulan, jangan ambil hadis dari si fulan, dia dhaif, dia kadzab, dia begini. Apa gak khawatir kalau mereka nanti akan menjadi musuhmu yaumul qiyamah? Jawaban Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahullah, sungguh kalau mereka menjadi musuhku lebih aku sukai daripada yang menjadi musuhku adalah Rasulullah SAW. Ketika aku diam dan Rasulullah SAW menegurku, kenapa engkau diam? Ada orang yang berdusta atas namaku. Kenapa engkau diam? Ada orang yang mengatasnamakan aku dengan penyimpangan-penyimpangan. Kenapa engkau diam? Daripada musuhku adalah Rasulullah SAW, tentunya lebih aku suka yang musuhku adalah mereka, khusama'i. Qala Abdullah ibn Muhammad ibn Munazil rahimahullah, su'ila Hamdun al-Qusar, mata yajuzu lirrajul an yatakallam 'ala an-nas? Kata Abdullah ibn Muhammad ibn Munazil, ditanya Hamdun al-Qusar, kapan seseorang boleh berbicara tentang manusia? Si fulan begini, si fulan begitu. Faqal, maka beliau menjawab, idza ta'ayyana 'alaihi ada al-fard. Kalau sudah menjadi muayyan, sudah menjadi tertentu, kamu yang bisa untuk menyampaikan faraid Allah, untuk menyampaikan kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala fi ilmihi, pada ilmunya. Aw khafa halaki insan, atau engkau khawatir sefulan akan binasa, terbawa sesat.
maka saat itu wajib bagi kamu untuk menegurnya. Wajib bagi kamu untuk menerangkannya. Hati-hati, si fulan itu orang sesat, kamu jangan duduk dengan dia. Ila akhirih. Kalau khawatir halakal insan fi bid'atin, kalau dikhawatirkan si fulan terjerumus dalam satu kesesatan, penyimpangan atau kebid'ahan, yarju an yunjiyahu Allah Ta'ala minha bi'ilmih, dengan harapan Allah akan menyelamatkan dia dengan ilmu yang disampaikan kepadanya. Berarti kapan seseorang boleh berbicara tentang manusia? Hati-hati dari si fulan, hati-hati dari kelompok ini, kelompok itu. Idza ta'ayyana, kalau memang terpaksa kamu harus bicara dan ada orang lain. Kalau ada orang lain bicara, alhamdulillah, kamu hanya menyatakan dengar ucapan fulan, dengar ucapan fulan, cukup. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, maka disitulah semua orang yang berilmu dan tahu ikut dosa. Kenapa mereka semua diam? Maka semestinya mereka bersyukur kalau ada seorang da'i ahlus sunnah yang berbicara. Alhamdulillah, saya sudah diwakili oleh si fulan. Iya kan? Harusnya bersyukur para da'i yang memiliki sifat-sifat kelemahan, apakah penakut atau kelemahan yang lain lagi. Aduh, saya tidak berani, saya begitu ada yang berbicara, alhamdulillah si fulan sudah bicara. Mestinya senang, bersyukur. Jangan terbalik, ada dai yang berbicara, kenapa sih pakai bicara seperti itu? Udah diam aja, jangan bikin ramai, jangan bikin fitnah. Loh, kamu itu terwakili dengan mereka. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena fardunya fardu kifayah. Kalau ada yang menegakkannya, maka yang lain terwakili, masya Allah, harusnya berterima kasih. Jazahullahu khairan. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Aku enggak berani, tapi si fulan berani. Aku dalam keadaan belum bisa, ternyata dia bisa. Alhamdulillah. Semoga Allah balas dia dengan kebaikan. Seharusnya ikut senang ketika satu fardu kifayah ditegakkan. Ini ikhwan fillah azakumullah, apa yang disebutkan dalam bab ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan bab berikutnya bi'idnillahi ta'ala pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.